Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam Bapak Muhammad Nabil Hasbullah MPDI, dan teman-teman sekalian, untuk kali ini kami dari kelompok ke-12 atau kelompok terakhir akan membahas mengenai filsafat Islam dan gender yang dipelopori oleh Aminah Wadud dan Fatimah Mernissi. Untuk itu kami yang beranggotakan Nurismi Haji Wengoh Izudiniyah dan saya sendiri Ahmad Ridho Amir akan memaparkan penjelasan tentang pemikiran dari kedua tokoh Islam tersebut. Untuk tokoh yang pertama mengenai dari Aminah Wadud. Aminah Wadud ini adalah seorang yang lahir di Amerika Serikat, yang lahir dari keluarga yang beragama Kristen. Namun Aminah Wadud ini pada tahun 1972 ia memeluk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengubah nama sebelumnya menjadi nama yang Islami, yakni Aminah Wadud. Beliau termasuk orang yang cerdas dan banyak menempuh kuliah di berbagai negara, termasuk Amerika dan Mesir, yakni di Kairo. Beliau juga setelah menjadi mu'allaf, beliau juga mengkaji masalah dari tafsir di Universitas Islam Kairo. Setelah itu, dia juga banyak bekerja di dunia pendidikan. Salah satunya juga pernah menjadi dosen di Universitas Gajah Mada Yogyakarta hingga sekarang. Nah, dari pemikiran-pemikiran dari Aminah Wadud, di sini yang pertama adalah mengenai konsepsi keadilan sosial yang mengutamakan kebersamaan gender. Ini yang menjadi fokus utama dari pemikiran dari Wadud, karena wanita dalam kebanyakan itu menjadi dinomorduakan dalam segi gender. Dari sini menurutnya secara jelas Al-Quran bertujuan untuk membentuk keadilan tatanan sosial, termasuk kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Keadilan yang menjajarkan posisi laki-laki dan perempuan itu sama di mata Al-Quran. Yang membedakan hanya keimanannya. Menurutnya bentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam paradigma tauhid. Paradigma tauhid di sini menuntunnya sikap dari komitmen penyerahan diri manusia kepada Allah dengan menerima kehendak tanpa ada intervensi dari siapapun. Di sini status martabat laki-laki dan perempuan di mata Allah atau di mata Tuhan itu sama. Dengan hal itu, tauhid membuka prinsip kesetaraan yang harmonis pada gender tanpa ada sangkut paut kepentingan politik di dalamnya. Dari sini hubungan antara tema-tema yang sudah dibahas sebelumnya oleh Wadud mengenai tauhid, keesaan Allah, khalifah dan takwa sengaja direkonstruksi atau diangkat ulang oleh Wadud untuk membangun pemahaman yang lebih inklusif terhadap gender dan mempengaruhi perubahan dalam hukum dan pemerintahan atas nama pengatasnamaan perempuan Muslim di Indonesia.
Ketidakadilan adalah tanda mengabaikan konsep-konsep ini. Perempuan muslimah telah menjadi korban ketidakadilan tersebut di ranah domestik, publik, dan praktek kebudayaan Islam dewasa ini. Keterbelakangan perempuan dalam hal ini di ruang domestik dan ruang publik ternyata berdampak pada lingkup spiritual, yang mana hak dasar perempuan yang hakiki, yang berbicara atas nama dirinya, sudah menjadi kenyataan biasa bahwa perempuan harus mengikuti berbagai bentuk aktivitas spiritual berdasarkan pilihan dan keputusan laki-laki. Ini menjadi poin yang poin penting dari pemikiran dari Wadud, ingin menyetarakan gender antara laki-laki dan perempuan itu sama di mata Allah. Wadud melanjutkan pemikirannya dan memfokuskan kajian lebih pada aspek kultur, yang mana antara Islam dengan Arab itu tidaklah sama. Harus bisa dipisahkan antara budaya Arab dengan konsep ajaran Islam. Penafsiran terhadap relasi ini laki-laki dan perempuan banyak dipengaruhi oleh tradisi masyarakat. Islam punya pedoman hidup yang bernilai universal. Jadi jangan melihat Islam secara luarnya saja, tapi kita harus mengetahui dalamnya. Apalagi menjadikan kiblat spiritual yang seharusnya menjadi relasi individu seseorang dengan Tuhan secara sadar, bukan paksaan, di arah yang mutlak dituntuni selama ini. Jadi budaya Islam dengan Indonesia itu, Arab dengan Islam itu beda budayanya. Oke, untuk selanjutnya pemikiran dari Fatimah Marnisis akan dijelaskan oleh teman saya. Biografi Fatimah Marnisi. Fatimah Marnisi lahir di Fes, Maroko pada tahun 1940. Ia adalah salah satu seorang yang feminis Arab Muslim yang paling terkenal. Merupakan generasi pertama perempuan Maroko yang mendapat kesempatan memperoleh pendidik yang tinggi. Fatimah Marnisi lahir dalam lingkungan harem dan menghadapi dua kultur keluarga yang berbeda, yaitu lingkungan keluarga ayahnya di kota Fes, harem disimpulkan dengan dinding-dinding yang tinggi, sementara dari keluarga ibunya, yaitu rumah neneknya Laila Yasmina yang berada jauh dari perkotaan, harem diwujudkan dalam bentuk rumah yang dikelilingi oleh kebun yang sangat luas. Di rumah neneknya ini, Fatimah Marnisi mendapat pengalaman berharga tentang kesetaraan sesama manusia. Arti keterkungkungan dalam harem, serta hubungan sebab akibat antara kekalahan politik yang dialami kaum muslim dengan keterpurukan yang dialami perempuan atau Agustina pada tahun 1909. Selanjutnya, dari segi pengembaraan intelektualnya di Universitas Muhammadiyah Muhammad V di Rabat dengan mengambil ilmu politik yang diselesaikan pada tahun 1965. Selanjutnya pada tahun 1973 melanjutkan ke Paris dan sempat bekerja sebagai wartawan. Dia menyelesaikan program dokternya dalam bidang sosiologi dari Universitas Paris. Dia kembali lagi ke Maroko pada tahun 1974 sampai 1981, dan dia mengajar pada Departemen Sosiologi
Universitas Muhammad V sekaligus dosen The Institute of Scientific Research pada universitas yang sama-sama. Segi pemikirannya, pemikiran Fatimah Mernissi dalam menggugat sistem patriarki nampaknya dipengaruhi oleh budaya ketiga belajar di Perancis. Fatimah Mernissi sangat apresiatif terhadap konsep individualisme, liberalisme, dan kebebasan individu yang berkembang di Barat. Gerakan feminisme di Barat semakin menyadarkan betapa dominasi lelaki-lelaki masih masih bertahan di dunia Arab. Hal ini terlihat ketika perang Teluk berlangsung. Semua tertarik untuk memperjuangkan kemerdekaan dan untuk menuntut dihentikannya perang, termasuk di dalamnya perempuan. Dan metode berpikir Fatimah Mernissi nampaknya juga dipengaruhi oleh Muhammad Al-Ghazali, yaitu dalam kaitannya dengan studi kritis hadis misoginis tentang kepemimpinan perempuan dampaknya dipengaruhi oleh Al-Ghazali yang pemahamannya dikaitkan dengan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 23 yang bercerita tentang Ratu Saba. Fatimah Mernissi berkesimpulan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci yang bersumber dari wahyu adalah lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang hanya berupa pelaporan dari para sahabat yang dianggap mengetahui perbuatan dan perkataan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.